Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ini memaparkan materi kami tentang kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto atau yang biasa kita kenal sebagai Orde Baru. Nah, di sini kami akan mendiskusikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Publik yang diampu oleh Pak Pandu Yuanjaya, MAP. Perkenalkan, saya Ade Rayhan dari Nasution sebagai moderator dan ada teman saya. Saya Dian Rama sebagai presentator. Saya Adinda Lutfi Aryani sebagai presentator. Saya Pinky Julia Yuningrum sebagai presentator. Saya Amelia Vega sebagai presentator. Saya Zulfa Aulia Fadila sebagai presentator. Oke, langsung saja kita mulai dari biodata singkat Pak Soeharto yang dibawakan oleh Zulfa. Silakan. Baik, terima kasih Ade. Pembahasan yang pertama terkait biodata dari Bapak Soeharto sendiri. Bapak Muhammad Soeharto ini nama lengkap dari Presiden kedua Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta, tepatnya di Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian beliau menjabat menjadi presiden selama 32 tahun dari tahun 1967 hingga 1998. Latar belakang dari kepemerintahan Soeharto sendiri diawali dengan adanya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar sebagai dasar legalitas dimulainya masa pemerintahan Soeharto atau yang biasa disebut dengan masa Orde Baru. Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden. Dan kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973 hingga 1998. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada tahun 1966 sampai 1984. Pada awal kepemimpinan Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah drastis yang bersifat strategis, yaitu mengubah sistem ekonomi komando menjadi sistem ekonomi pasar. Selain itu, ada beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru, yaitu program yang bersifat jangka pendek dan program yang bersifat jangka panjang. Selanjutnya, yang pertama, program jangka pendek yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, stabilisasi. Stabilisasi adalah pengendalian inflasi agar harga kebutuhan pokok tidak naik terus dengan cepat sebagai upaya penyehatan ekonomi akibat dari inflasi tinggi yang terjadi pada tahun 1966. Yang kedua, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah prasarana dan alat-alat produksi yang mengalami banyak kerusakan akibat dari kerusuhan yang terjadi pada masa itu. Selanjutnya, program jangka panjang. Salah satu program jangka panjang pemerintahan Orde Baru diwujudkan dengan rencana pelaksanaan pembangunan selama 25 tahun. Pembangunan tersebut dilakukan secara periodik 5 tahunan yang membuat program tersebut disebut sebagai pelita atau pembangunan 5 tahun. Berikut beberapa program atau kebijakan ekonomi jangka panjang pada masa pemerintahan Soeharto. Baik, selanjutnya masuk ke kebijakan ekonomi yang pertama, ada rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA. REPLITA pada tahun 1966 sampai 1984 dibagi menjadi 3. Yang pertama ada REPLITA 1 pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Yang sasaran utamanya adalah yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, peluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7%, sedangkan tingkat inflasi berhasil turun. Namun, kebijakan pada masa REPLITA 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan-golongan orang-orang kaya saja. Hal ini menyebabkan atau memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau malari. Selanjutnya, REPLITA yang kedua
terjadi pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Replita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga berhasil menekankan inflasi. Pada sektor pertanian telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi yang baru. Selanjutnya, replita ketiga pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Replita ini lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan kebijaksanaan replita 3 ini adalah pada pembangunan segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai apa isi dari 8 asas pemerataan dan trilogi pembangunan. 8 asas pemerataan meliputi pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, dan yang terakhir pemerataan memperoleh keadilan. Kemudian untuk trilogi pembangunan, yang pertama adalah ada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan yang ketiga ada stabilitas nasional yang dinamis. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk pada topik revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya merupakan suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Fungsinya adalah untuk meningkatkan produksi pertanian. Umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Selanjutnya kita masuk pada penanaman modal asing atau biasa disebut dengan PMA. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, penanaman modal asing merupakan investasi yang dilakukan oleh para pemilik modal asing dalam negeri untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilakukan. Modal asing ini tidak hanya membawa uang dan mesin, tetapi juga keterampilan teknik dalam menggarap sumber-sumber baru yang belum dimanfaatkan. Kemudian ada pula untuk mendorong pengusaha setempat untuk bekerja sama dengan perusahaan asing sehingga dapat menambah keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada dampak dari kebijakan dari pemerintahan Soeharto. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Indonesia menjadi swasembada beras. Kemudian, penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968. Selanjutnya, adapun dampak negatif dari kebijakan pemerintahan Soeharto. Yang pertama, buruknya sektor perbankan. Yang kedua, besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, pinjaman, dan impor. Yang ketiga, perbedaan ekonomi antar daerah yang tinggi. Yang keempat, timbulnya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang terakhir, pembangunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah. Next. Sehingga kesimpulannya, selama masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1966 sampai 1984 telah banyak membawa dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia. Era Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada prioritas stabilitas dan rehabilitasi ekonomi. Salah satu kebijakan ekonominya yaitu Replita 1-3. Telah melahirkan beberapa perubahan baik di bidang infrastruktur, pembangunan, pendidikan, pertanian, serta politik dan ekonomi.
program dan pelita telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi. Terbukti pada tahun 1984, Indonesia berhasil menjadi swasembada beras, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan sektor industri. Oke teman-teman, udah kita dengar tadi penjelasan-penjelasan dan pemaparan materi dari teman-teman kita. Nah, sekian saja presentasi dari kelompok 2. Semoga presentasi kali ini memberi manfaat untuk kita dan menambah ilmu pengetahuan kita. Oke teman-teman, sekian saja dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.